ternyata banyak banget pengetahuan edukasi itu yang nggak nyampe I ke see. pasiennya. Jadi kasihan banget kan, cuma Iya. intervensi obat. Dipikir gula yang rasanya manis aja kali ya. Exactly, padahal kita ngomongin tepung, naikin gula. Nasi pun, Nasi ya kan? putih ngomongin gula. Kita ngomongin roti-roti, kue, es krim, Iya. itu ngomongin gula. Kayak stengel yang walaupun rasanya asin, dia Itu nggak naikin ngerti gula. juga kalau Dia itu nggak ada paham. penyebab gulanya naik. Yes, banyak Kak yang nggak Oh, paham. wow. Nah, contoh kayak orang juga gini, pikiran bawah sadarnya, dia belum memaafkan orang yang pernah bully dia, misalnya gitu. Nah, misalnya yang bully dia namanya si X gitu Banyak nih kan. di drakor-drakor. Ya kan? Nah, terus tiba-tiba ada temennya nggak sengaja, lu tau gak sih, si X tuh sekarang tuh jadi gini loh, gitu. Si X dia denger nama si X aja, itu tuh jantung dia tuh langsung kayak nggak enak, asam lambung dia udah kayak langsung nggak nyaman, sampai kayak dia ngerasanya nggak enak banget gitu. Padahal kan dia di posisi sekarang nih, di masa depan. Udah dia bukan kan di waktu itu. Yes, waktu itu kan dibulinya mungkin waktu SD, waktu SMA gitu kan misalnya. Tapi waktu dia dewasa sekarang denger nama X aja, aduh, gue kayak nggak nyaman banget misalnya gitu. Itu Nah traumatik gitu. Betul. Berarti ada hal masalah secara emosional negatif yang masih ada dan belum terselesaikan dari waktu dulu sampai dengan sekarang. Jadi itu sebenarnya yang bisa mencetuskan berbagai penyakit itu tadi, secara physically. Betul sekali. Tapi pengobatannya harus holistik, nggak hanya fisik, mentally juga ternyata penting. Sangat berpengaruh. Ini Dokter Grace ini kerjaannya berarti tiap hari dengerin curhat orang, kan? Cerita-cerita kegalauan orang, bener dong ya? Iya, Itu jadi teman untuk semua. Menangkap apa ya, energi-energi dari pasiennya dong ya? Karena energinya banyak yang negatif berarti kalau ada dalam penyakit. Gimana caranya merawat kesehatan mental sendiri ya? Nah, itulah pentingnya self-hypnosis. Itulah pentingnya meditasi untuk aku ya pribadi dan mungkin untuk praktisi-praktisi teman-teman di luar sana juga. Bahwa memang kita perlu banget untuk bisa grounding. Karena kalau kita deket sama orang, itu tuh kan pasti ada transfer energi yang terjadi. Nah, kalau kita juga misalnya lagi kondisi fisiknya capek, kurang tidur gitu ya. Terus maksudnya dengan hempasan si pasiennya ini dengan yang negatif misalnya gitu. Kalau emang aku pas lagi capek pasti pulang akan lelah, Kak. Pasti ke tempat ya, apa sih istilahnya? Iya, kontaminasi. Iya, terkontaminasi gitu ya. Tapi kalau misalnya hal itu terjadi, biasanya aku kayak puasa, maksudnya puasa doa gitu ya. Terus udah gitu meditasi, kemudian groundingnya karena nggak bisa ke laut ya, karena kan ke laut yang paling bagus nih. Oh iya ya, jadi biasanya aku mandi garam. Iya. Berarti kalau ngatain orang jangan ke laut aja, sembuh lagi dia, ya kan? Oh, harusnya ke laut. Kenapa laut sih? Energi ini ya? Iya, transformasi. Apa sih dia bisa menetralisir. Menetralisir. Makanya kenapa kadang-kadang kalau kita bicara tradisi-tradisi tertentu, kayak di Jawa kayak di tuh. Bali, itu kan kayak melukat dan sebagainya. Sometimes yang paling bagus kan di laut atau dengan air suci yang mengalir dari sumber air. Oh gitu. Kalau garamnya doang nggak bisa? Kalau garamnya bisa, aku di rumah pakai mandi air garam aja. Oh iya? Iya, meditasi kan gitu. Soalnya kalau pernah dengar dong, The Lovely People yang kalau misalnya kita lagi dari energi negatif gitu katanya, biar terhindar terus kita gosok-gosok garam. Bener nggak sih? Iya, Bener kan? Itu bisa jadi salah satu salah satu metode ya yang bisa dilakukan. Sebenarnya tergantung, berarti setiap orang nih bisa harus ada metode yang paling ideal kali ya buat diri ya. Yes, betul gitu. Karena nggak semua orang empath juga, Kak. Empath adalah yang tadi yang sebelum kita mulai sesi ini yang aku cerita bahwa seseorang itu dengan mudahnya dia bisa kayak menyerap energi sekitarnya. Jadi baik itu energi positif, baik itu energi negatif gitu bisa ya. Bisa gampang masuk ke dia. Gampang nempel ke tubuh eterik dia atau tubuh energi dia gitu. Emang ada berapa energi di badan kita sebenarnya? Jadi kita punya tubuh fisik, kita juga punya tubuh energi. Oh iya? Iya, karena aku juga belajar energi Terus healing. Dokter Grace tahu nih setiap orang energinya gimana gitu. Jadi itu bisa di scanning bisa. Oh, di scanning. Bisa di scanning. Apakah memang cakranya aktif atau kurang aktif? Yang warna-warni itu bukan sih kalau di foto aura itu ya? Iya. Itu ternyata bener ya dok? Oh gitu ya? Iya. Itu ada arti-artinya dong ya warna-warna itu dong ya? Betul, karena setiap cakra di dalam tubuh kita, dia itu mempengaruhi organ-organ di dalam tubuh kita. Oh, kalau misalnya ada yang bermasalah, warnanya
Jadi biasanya kalau dia bermasalah ada pengurasan energinya atau ada penumpukan energinya. Malah justru kebalikan, tergantung ya. Gitu. Jadi kalau misalnya walaupun aku seorang dokter ya, tapi maksudku aku juga memahami secara logik bagaimana penyakit itu terjadi secara medisnya, tapi aku juga mendalami bagaimana tubuh energi kita itu juga ada gitu, dan dia perlu sehat juga. Betul. Nah, gimana caranya? Kayak yang kita tahu ada yang namanya energi negatif atau bentuk-bentuk pikiran negatif atau elemental negatif yang bisa nempel ke diri kita, ke tubuh energi kita pada khususnya. Jadi dia bisa nempel nih. Nanti pada suatu waktu kalau dia tidak dibersihkan secara energi, dia akan bermanifestasi secara klinis. Jadinya ke physically. Jadi contohnya ada yang bisa jadi kanker, ada yang bisa jadi penyakit apa, penyakit ini, penyakit itu. Itu karena yang tadinya dia nempel di energi, tubuh energi, dia akhirnya bermanifestasi ke keluhan fisik gitu. Tapi kan ini lebih dalam ya pembicaraannya. Iya, makanya. Jadi holistik itu sebenarnya jauh banget ya, nggak cuma sini gitu ya. Tapi kalau deket-deket dokter Grace enak loh, kayak kebawa gitu loh. Makanya. Oke, jadi selain harus memperhatikan pasien, diri sendiri juga penting ya. Iya, penting banget. Kalau pengobatan holistik ini berarti bisa dilakukan kepada anak-anak juga dong ya? Bisa pada anak-anak. Ada treatment apa nih biasanya yang diarahkan untuk anak-anak? Kalau anak-anak itu tentu saja pasti nggak akan ke anak-anaknya dulu ya. Karena anak-anak itu kan kayak dia tuh bener-bener murni lah gitu kita bilangnya. Tapi kan dia kan pasti akan menyerap semua hal yang dia dapat dari orang tuanya. Baik dari energinya, dari edukasi orang tuanya secara pola hidup sehatnya gitu kan. Jadi automatically kalau yang datang anak-anak, pasti orang tuanya dulu nih punya sesi khusus gitu, untuk dibedah. Jadi apa yang terjadi pada anaknya bisa aja influence dari sekitarnya dan orang tuanya. Orang tuanya dan pengasuhnya sih paling deket ya. Gitu. Nah itu sih. Nanti berarti kalau itu harus bagus juga uranya ya. Iya, karena pada saat gini, kayak pasti di sini teman-teman Karesa Lovely People juga pasti sering istilahnya mendengar kalau misalnya di rumah itu penuh dengan positivity gitu ya, si anak ini tumbuh kembangnya bisa wah luar biasa gitu. Nah itu emang bener sih gitu. Tapi bukan berarti yang lingkungan yang negatif itu membuat si anak ini menjadi tidak bisa apa-apa, enggak juga. Karena dia kan pasti punya diciptakan benih yang baik juga kan, di mana dia juga punya jalan takdir dia juga nih ceritanya untuk dia pasti juga bisa berkembang menjadi seorang yang hebat banget gitu. Nah itulah makanya kenapa kalau kita mengusahakan semua positif, tapi kalau misalnya ada hal yang nggak bisa dipaksakan, nggak bisa kita kontrol dari luar, yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri. Sama lebih kepada si anak itu dia akan tumbuh menjadi seperti apa, butuh orang yang bisa membawa dia kemana. Oke, ini ada istilah Dr. Grace, yakni nutrisi holistik. Apa itu? Ya, nutrisi holistik itu adalah di mana tadi kita memberikan nutrisi seseorang itu nggak cuma kita bilangnya oke, nutrisi sehat, makanan sehat tuh ini ya gitu ya. Tapi lebih ke holistik adalah kita dalemin lagi tentang bagaimana si nutrisi ini intuitif dan mindful. Apa itu artinya? Jadi seseorang itu intuitif adalah dia bisa aware terhadap dirinya, apa sih yang sebetulnya dia butuhkan. Gitu. Kemudian yang kedua, pada saat dia makan sesuatu atau dia memilih sesuatu makanan, dia benar-benar mindful, dia tahu apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, dan dia betul-betul bisa memiliki awareness yang lebih tinggi lah. Jadi nggak cuma makan tuh lap selesai gitu. Nggak memperhatikan juga dan apa efeknya buat tubuh nggak tahu. Nggak tahu juga. Pokoknya nih makanan oke dikasih nasi kotak gitu ya udah habisin aja. Oh besokannya dikasih lagi misalnya bakmi ini udah that's it. Padahal nggak tahu kalau ternyata dirinya tuh punya diabetes misalnya. Jadi dia harus tahu apa yang dimakan, tahu kondisi dirinya. Itu mindfulness. Mindful and intuitive. Intuitive. Intuitive adalah pada saat gini misalnya tubuhnya tuh lagi kepengen misalnya abis menstruasi, misalnya darahnya keluar banyak gitu ya. Kadang-kadang tubuh kita tuh secara otomatis akan gini, pengen makan daging craving for something gitu ya, pengen makan daging nih, pengen makan misalnya sayur atau pengen makan buah nih yang seger-seger. Tubuh kita tuh suka cenderung ngasih kita clue gitu. Lagi misalnya cuaca kayak gini nih, kita pengen makan buah yang seger-seger misalnya kayak karena dehidrasi, tubuh kita tuh ngerti. Jadi kita akan mencari sesuatu yang emang tubuh kita butuhkan kalau kita aware. Iya sih, iya kan? Karena misalnya kita pengen makan daging, pengen makan telur, pengen makan apa ya, karena memang tubuh kita tuh lagi butuh itu. Mungkin gitu. jadi zat besinya yang berkurang, ya kan? Jadi nyarinya yang zat besi dari daging, dari sayur, yang seger-seger dari
supaya kita nggak dehidrasi nih, cairannya kurang, ya udah pengennya Nah. cairannya seger-seger kayak buah semangka lah, Ya. buah apa melon yang dingin-dingin gitu. Nah. Supaya itu balikin rehidrasi Kita tuh cuma selama ini diperbolehkan ya sama society untuk di-fulfill craving-nya kalau lagi ngidam. Ya kan? Iya, Karena bener ada banget. alasannya, padahal nggak gitu ya. Everyday sebenarnya kita ada cara tubuh untuk kasih tahu nih ya, Yes, betul. butuhnya apa dari Betul. itu, keinginan, craving. Yes. Oke. Jadi kita tuh kayak harmoni gitu loh Kak, antara tubuh, jiwa dan tubuh, jiwa dan pikiran kita gitu, itu harmoni. Kalau misalnya kita harmoni tuh benar-benar kita bisa menyadari dan meningkatkan awareness kita. There's something yang tubuh kita rasakan atau there's something yang memang tubuh kita butuhkan, ya udah kita akan support itu. Gitu. Iya. Ya contohnya gini deh, kalau kita simptomatik di ini ya sedikit, Apa tuh? kayak orang diabetes tuh kan kadang-kadang ciri-cirinya suka polifagi, Polifagi, polidipsi, poliuri, poliuria kan. Itu kan kayak dari tubuhnya sendiri memberikan signal, oh pengennya makan yang manis-manis, oh pengennya pipis-pipisan terus, oh pengen apa aus kayak terus, gitu, aus terus gitu lapar kan. terus. Itu kan berarti ada satu hal yang tubuh kita tuh udah kasih tahu nih signalnya nih kalau misalnya kondisi seperti ini adalah ini. Tapi sometimes delivery edukasi ini kan nggak nyampe misalnya kepada orang. Jadi kayak mereka nggak sadar, oh tubuhnya itu tuh sebetulnya ngasih tahu tentang kondisi yang itu, udah terlambat deh misalnya gitu. Makanya kayak pentingnya untuk edukasi preventif adalah itu supaya orang-orang bisa menyadari. Jadi preventif sebenarnya harusnya itu yang diedukasi ya. Coba jadi nggak bolak-balik, cuma iya pokoknya gaya hidup sehat ya gitu, nggak cuma itu doang ya. Jadi lebih detail. Iya. Oh iya ya. Lebih dalam aplikatif dalam seharian. Oke. Wih seru ya. Jadi pada nambah ilmu kan, Lovely People kan. Oke, kalau gitu sekarang kita mau main mitos atau fakta sama Dr. Grace. Yeay. Ini aku sebutin pernyataannya, nanti langsung dijawab aja mitos atau fakta. Tapi kita tunggu mereka kasih kesempatan jawab dulu ya. Oke. Pengobatan holistik tidak memiliki dasar ilmu. Mitos atau fakta? Jawabannya? Mitos. Jadi ada dasarnya. Ya udah jelas-jelas tadi di awal udah ada certified ya kan. Ya kan pasti ada dasar ilmunya ya. Betul. Dan itu bisa dipelajari di manakah atau harus sekolah di mana? Ada kalau ya. Harus dokter atau enggak semua? Juga semua orang yang willing to belajar gitu ya bisa. Tapi kalau dokter pasti bisa jadi malah bener holistik malah jadi lebih holistik, yes. Medicalnya dapat, yang lain juga. Pertimbangan analisa medisnya dapat, secara segi yang lain bisa dapat juga. Oke. Tapi sebelum kita ke mitos fakta kedua, apa aja sih yang terkandung di dalam ilmu holistik ini apa? Ya, terapi jadi, holistik. Terapi holistik itu kan ada terapi tentang physically-nya, tadi intervensi fisiknya. Misalnya apa yang bisa dilakukan? Tadi nutrisi. Kemudian ada bisa stem cell. Kalau yang aku jalanin ya stem cell, placenta, suplemen vitamin naturaceutical. Kemudian juga sports ya, di situ juga olahraga ya kan. Kemudian di physically. Kemudian kalau misalnya mentally, emotional pasti kita bicara mengenai tadi hipnoterapi lah, coaching lah, atau bidang-bidang yang lain ya yang memang menuju ke sana hubungannya dengan itu. Terus kemudian tentang kalau environment atau intelektual gitu ya, kesehatan intelektual pasti kan tentang edukasi, gimana caranya bisa memiliki hidup sehat, pola hidup yang cocok dan sebagainya. Jadi banyak sih intervensi di dalamnya. Gitu. Jadi solusinya karena tergantung dari terapi apa yang dibutuhkan kan. Betul. Jadi kalau misalnya ada akupuntur kemudian dia ngambil holistik, itu juga bisa berkaitan. Akupuntur itu bagian dari holistik. Acupressure juga bagian dari holistik. Oke, next. Terapi holistik dapat mengatasi stres. Mitos atau fakta? Jawabannya? Fakta. Ngobrol bentar deh sama Dr. Grace deh. Stress release. Terapi untuk ngilangin stres berapa lama biasanya dibutuhkan seseorang? Tapi sampai orang menyadari dia lagi stres aja itu juga butuh waktu. Iya. Sometimes kayak, iya betul. Makanya kayak mau kesembuh itu tuh seseorang itu harus benar-benar dia menyadari dirinya, dia butuh bantuan. Gitu. Kalau dia nggak menyadari dia butuh bantuan, itu susah banget. Nggak bisa ya. Nggak bisa masuk. Tapi memang orang stres tuh bisa disembuhin ya, karena kan kita tiap hari stres ya. Tunggu Kak, perbedaannya orang stres sama orang yang lagi stres itu. Beda ya. Kayaknya dua orang yang berbeda. Orang stres tiap hari gimana?
Orang yang stres oke. Kalau orang stres itu kan beda ya. Karena kita kan kayak orang stres tuh kayak udah di luar dari logik ya. Itu sudah disorder lah. Disorder. Nah, kalau udah disorder gitu kayak udah nggak nyambung gitu ya sama ngobrol gitu susah kan untuk di hipnoterapi. Iya. Karena kan harus paham dulu bisa ada ngobrol, bisa komunikasi lancar. Gitu. Oke, next. Hipnosis, ini hipnosis ya. Dapat membantu mengungkap ingatan yang hilang. Mitos atau fakta? Jawabannya fakta. Oke, berarti kalau aku mau ujian, please hipnosis aku. Sering gak sih kalau ujian tuh sering kayak ada tangannya suka kalau ngapalin kayak gini-gini tangannya gitu kan nulis apa segala macam. Itu aku harus nulis menulis lagi, tuh supaya masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nulis lagi. Iya, itu supaya masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita lagi nyari gitu ya, nyari memori kita dari sadar turun gitu ya ke pikiran bawah sadar, akhirnya gimana pun ceritanya tiba-tiba oh ya itu dia. Di bagian ini. Sampai aku tuh kalau saking aku pikir itu nggak semua orang gitu ya. Tapi kayak ternyata iya. Kayak harus nulis terus aku ingat kata ini ada di sebelah sini, di bagian ini, halaman ini. Jadi kayak kebayang gitu dalam foto itu ya. Seru. Pada gitu nggak? Temen aku pakai warna. Jadi dia udah tulis ulang, dia warnain. Iya, aku pakai jadi warna. Dia kan, jadi dia stabilin, jawaban ini tuh pasti waktu itu yang stabilonya kuning. Nanti dia inget-inget tuh mencari memorinya. Yang stabilo kuning tuh kata-katanya ini. Depannya misalnya P, misalnya belakangnya R. Oke. Oh ya gitu. Iya. Ternyata itu juga ya? Itu pikiran bawah sadar, itu masuk ke dalam memori pikiran bawah sadar. Itu masuk, berarti itu bisa di-recall lagi? Bisa di-recall lagi. Jadi tapi gini, kadang kita tuh seringnya kepengen satu memori yang buruk, pengen kita tekan dan hilangin. Iya. Bisa. Tapi bisa juga? Bisa, itu benar-benar hilang. Tapi pada saat memang kita benar-benar pengen mencari lagi memorinya gitu, kalau kita relaksasi pikiran dan memang itu ada gitu ya, dia akan bisa balik lagi. Ada juga kan kita masih kecil? Iya. Oh really? Iya. Karena sometimes gini, yang terekam di dalam memori kita itu sometimes bukan exactly kejadian seperti apa, tapi persepsinya yang kita dapetin itu apa, yang memunculkan emosi-emosi apa. Misalnya kayak kita menang lomba, misalnya gitu ya, menang lomba itu kita inget tuh, wah aku inget tuh, tapi mungkin dia exactly orang-orangnya mukanya jurinya udah lupa, tapi dia inget banget kesenangannya situasinya, feelingnya, lebih kepada feelingnya. Nah, feelingnya itu tuh di pikiran bawah sadarnya itu. I see. Oh wow. Tapi berarti bisa recall yang dulu yang nggak inget, tapi bisa juga kita hilangkan yang dulu nggak mau. Yes. Oke. Kalau saya sih yang dulu hilang sendiri. Bagus tuh Kak, nggak bener-bener memori. Enggak. Sampai lupa gitu kan. Orang lain kayaknya masih sakit hati, guenya udah enggak. Bagus. Kasihannya. Maaf ya. Udah nih kayak ngomongin mantan apa gimana sih? Meditasi akan membuat diri kita lemah. Mitos atau fakta ya? Jawabannya? Mitos. Kenapa nggak bisa membuat kita lemah? Kan kita jadi kayak harus relax gitu, diem. Kita relax bukan berarti kita lemah. Oh enggak ya? Kalau kita relaksasi gitu ya, itu malah akan membuat tubuh energi kita makin kuat. Oh iya? Yes. Tubuh positivity, energi positif itu menjadi semakin kuat. I see. Itu makanya kadang-kadang kayak law of attraction, memanifestasi sesuatu, kita butuh kan pikiran yang tenang, kita butuh vibrasi yang positif gitu. Nah, meditasi bisa menjadi salah satu tools atau cara gitu ya untuk bisa membuat manifestasi itu terjadi dalam hidup kita. Oh gitu. Oke, mulai sekarang aku mau meditasi sambil aku mikirin aku mau temenan sama jin. Ini sok jin ya maksudnya, bukan jin dan Mbak Jin ya. Oke, Mamci langsung ya. Dia mau manifestasi ketemu JK. Oh JK. Ya kan? Ayo habis itu kita meditasi, oke guys semua. Oke. Terakhir, mitos atau fakta? Akupuntur bisa jadi pengobatan yang efektif untuk nyeri kronis. Jawabannya fakta. Ini akupunturnya ya. Berarti apalagi holistiknya ya? Iya, holistiknya juga bisa mensupport. Bisa juga. Nyeri kronis tuh maksudnya adalah yang sudah berkepanjangan. Yes. Ya kan? Yeah. Gitu juga ternyata bisa. Jadi harus dicoba. Betul, hipnoterapi pasienku dia itu low back pain udah lama banget.
Low back pain. Low back pain. Jadi nyeri punggung bawah tuh udah lama banget. Udah disuntik, udah apa segala macem. Ternyata waktu digali, cuma karena dia waktu kecil itu kayak dibilangin sama ayahnya tuh kalau dia tuh anak gak berguna gitu. Intinya, anak yang gak berharga. Apa hubungannya sama low back pain ya? Gak ngerti. Jadi bisa jadi, maksudnya gini, secara gak mengerti itu adalah apakah memang bisa dari emosinya dia marah sama ayahnya sehingga emosi negatif itu bersarang di dalam tubuhnya. Larinya ke situ. Yes. Jadi nggak bisa sembuh pakai obat apa segala macam because karena energi negatif bentuk pikiran dia marah nggak terima sama ayahnya itu tuh ada di lokasi itu. Oh gitu. Oh wow. Jadi misalnya kayak kenapa sih kalau kita marah, kalau kita lagi dendam, kalau kita ngerasa nggak terima, sometimes ada beberapa bagian dari tubuh kita yang merasakan misalnya kayak punggungnya pegel-pegel, lehernya kaku, dadanya sesek dan sebagainya. Itu bisa jadi adalah ada beban emosi negatif yang memang ada di dalam diri kita yang kita nggak sadari itu bahkan sehingga kalau kita nggak sadarin ya gimana bisa rilis juga gimana nggak rilis jadinya gitu ya. Oh wah, jadi emang penggaliannya prosesnya rumit sekali ya. Lumayan rumit sekali ya, kita harus tahu gimana dan apa gitu penyebabnya. Sejauh mana kan kita nggak tahu karena ya butuh waktu pasti ya dan proses. Ya. Butuh proses sih, dan yang pasti yang dibutuhkan tuh selain prosesnya yang harus dijalanin, tapi lebih kepada willingnya untuk pengen hidup sehat dan bahagia. Karena dengan punya willing yang kuat untuk pengen sehat dan bahagia, maka proses itu menjadi sangat mudah. Nah, kalau gitu sekalian Dr. Grace, boleh nih tipsnya gimana caranya untuk membangun pola pikir yang baik nih untuk menjaga kesehatan mental kita? Oke, jadi contohnya gini, gimana caranya kita mempertahankan pikiran positif dalam diri kita? Percayalah bahwa di setiap hal dalam kehidupan kita selalu ada positif, selalu ada negatif. Tergantung kita ini memiliki pilihan mau melihat dari sisi yang mana. Karena kita punya daya, kita ini berdaya loh gitu. Jadi contohnya nih, kayak misalnya Kak Raisa coba tangannya gini deh ke atas. Oke, terus diputar searah jarum jam. Kayak bikin piring gitu ya, searah jarum jam. Terus sekarang diturunin piringnya, piringnya di depan perut kita. Oke, terus sekarang lihat apakah dia masih searah jarum jam? Kok enggak? Ya kan? Jadi kita tuh nggak merubah loh masalahnya. Jarum jam. Ya kan? Kita kan nggak merubah masalahnya, tapi kita hanya merubah perspektif dari mana kita melihat. Oh iya ya. Kan kalau di sini kan astaga, iya juga ya. Kan kalau di sini beda ya sama yang bawah ya. Wow, keren. Thank you Dr. Grace. Sama-sama Kak, dengan senang hati. Penting banget nih ilmunya hari ini. Jadi kita harus mulai punya self awareness ya terhadap diri kita supaya mungkin penyakit yang dialami secara fisik juga berkaitan erat dengan apa yang kita alami selama ini dalam kehidupan. Thank you semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channelnya, di like dan di komen. Kalau mau ada tanya-tanya sama Dr. Grace, monggo tulis di kolom komennya. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. See you.